Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Semeksas Podcast yang berbahagia, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan keberkahan kepada kita semua, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin. Dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ibadah puasa yang makbul. Amin. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dan termasuk digolongkan menjadi umatnya yang terbaik. Amin. Para pemirsa Semeksas Podcast yang berbahagia, pada hari ini kita kedatangan pemateri kita, yakni Bapak Abdul Khalik. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Semen. Nah, pada kali ini Bapak Abdul Khalik akan menyampaikan sebuah materi, yakni tentang silaturahim. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Monggo Bapak Abdul Khalik. Terima kasih Pak Sodik. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa Siap. di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du la haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai hari ke-28 ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Pak Sodik, mudah-mudahan ibadah puasa kita makbul. Amin. Amin. Pak Sodik, ini sudah hari ke-28, ya. Arti sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya perayaan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Biasanya itu identik di masyarakat kita Indonesia itu silaturahim, atau anjang sana, atau menyambung kembali silaturahim yang mungkin terputus oleh jarak, oleh keadaan, sehingga ketika hari raya datang biasanya orang-orang yang bekerja itu pulang ke daerahnya masing-masing, yang jauh itu mendekat, yang dekat semakin dekat. Atau bisa dikenal di masyarakat kita itu dengan istilah apa ya? Mudik, Pak ya? Ya, mudik. Biasanya kalau orang yang bepergian karena merantau, pasti ketika Hari Raya Idul Fitri itu mudik acaranya. Iya, pulang kampung. Pulang kampung. Itu memang adalah sebuah perayaan yang satu tahun satu kali yang dialami oleh orang-orang yang sedang berjuang atau yang sedang bekerja, dan itu adalah momentum yang sangat indah bagi kita semuanya, melaksanakan kumpul bersama keluarga, silaturahim kembali, terus menciptakan keharmonisan, kasih sayang di dalam keluarga khususnya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa khufiro lahuma qabla ayyaftariqo. Artinya, tidaklah ketika seorang muslim itu bertemu, keduanya itu saling sungkem, atau bahasa Indonesianya ada salaman, bersalaman. Nah, silaturahim itu. Kemudian fayatasofahani illa khufiro lahuma, maka keduanya itu tidak akan mendapatkan selain ampunan qabla ayyaftariko, sehingga sebelum mereka itu benar-benar berpisah kembali. Nah, itu menjadikan kita ketika bertemu saudara kita, bila mana itu kita sering tidak berjumpa, atau dengan
orang-orang yang kita mungkin merasa punya salah. Disitulah fadilah ketika hari raya itu kita itu dianjurkan untuk silaturahim atau untuk salaman, musafahah. Nggih. Lah, yang paling utama ketika hari raya itu kita harus sungkeman atau silaturahim kepada siapa? Yaitu kepada orang tua kita tentunya. Ada sebuah hadis bahwasanya keriduannya Allah itu tergantung keriduannya orang tua. Ridallahi fi ridol walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Jadi manfaatkanlah momentum Ramadan ini kita benar-benar bisa silaturahim khususnya terhadap orang tua kita. Iya. Memang betul Pak Sodik, kita di dalam bulan Ramadan itu mengenal hadis bahwa siapapun yang melaksanakan puasa dengan keimanan kemudian dan harapan agar dosanya diampuni, itu memang dosanya benar-benar diampuni. Tapi itu hubungannya hablum minallah. Dosa-dosa, ya. Iya. Ada juga yang dosa hubungannya dengan hablum minannas yang perlu kita perhatikan. Terkadang ucapan kita menyakiti orang lain, saudara kita, orang tua kita. Disitulah momentum indah untuk benar-benar kita minta maaf sehingga kita kembali suci. Nah, terkadang orang menyepelekan hak yang jelas yang nanti bakal memasukkan kita ke surga itu kan bukan manusia, adalah Allah sendiri. Terkadang ketika orang yang mengaji tetapi tidak istiqomah, hanya sebentar saja mengajinya, dia itu mendengar bahwasanya Allah itu akan menghapus dosa-dosanya. Itu kan hablum minallahnya, hubungan dengan Allah ya. Iya. Tetapi ketika dengan manusia itu juga nanti bisa menjadi kendala. Tentu yang memasukkan kita ke dalam surga, ke dalam neraka itu kan Allah. Sudah ranahnya Allah, privasinya Allah. Tapi bila mana ada manusia atau hambanya Allah atau saudara kita yang muslim atau yang lain, bila mana merasa disakiti oleh kita, merasa ada kesalahan dengan kita, dia itu juga berhak untuk menahan kita masuk ke dalam surga. Nah, itulah bahayanya kita bila mana kita memiliki dosa kok nggak segera minta maaf. Nah, di momentum ini, marilah besok ketika hari raya, kita menganjurkan Pak Sodik, khususnya kepada anak-anak kita, kepada Bapak Ibu guru, untuk memanfaatkan hari libur belajar di sekolah, kita manfaatkan untuk benar-benar silaturahim, untuk benar-benar saling minta maaf, khususnya yang terutama adalah kepada orang tua. Kemudian kepada saudara-saudara yang dekat dengan kita. Apalagi zaman sekarang kan sudah ada handphone. Nah, itu jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kalau kita punya saudara yang jauh, ya kita telepon, video call, kita saling memaafkan, kemudian matur kesalahan secara lisan, kesalahan apa yang pernah diperbuat, nanti biar kalau kita biasanya minta maaf, terus orang yang mendengar itu bangga terhadap kita karena kita itu mau jujur kesalahan kita, biasanya bangga, dan insya Allah mau memaafkan. Jadi jangan sampai segan kalau minta maaf. Kemudian terhadap guru juga jangan sampai dilupakan. Ini pesan-pesan untuk anak-anak kita, biasanya terhadap guru itu sungkan, nunggu waktu masuk baru lebaran di sekolah. Apalagi kan guru itu kan termasuk apa ya Pak Kolik? Orang tua kedua ya, orang tua kedua di sekolah. Betul. Orang tua itu ada dua, orang tua yang membesarkan jisim atau badan atau kita. Jasad, tapi ada satu orang tua lagi yang benar-benar membesarkan kita dalam aspek ruhnya. Kita bisa mengenal Allah ya lewat guru. Kita bisa mengenal ilmu-ilmu keduniaan, bagaimana menjadi orang yang
sukses, kita bisa hitung-hitungan, kita bisa taat peraturan, Betul. kita bisa paham komputer, itu juga karena guru. Iya. Iya. Terus setelah kepada orang tua, kepada guru, ya teman-teman. Terkadang sama teman itu kita benar-benar lupa atau khilaf ketika mengucapkan sesuatu kata-kata kok tiba-tiba menyakiti. Gitu. Nah itu juga momentum besok kita manfaatkan benar-benar untuk saling maaf-maafkan. Iya, betul. Itu Pak Sodik mungkin materi yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana bisa ditanyakan, atau kalau tidak ya nanti anak-anak bisa komentar di kolom komentar kita. Iya, betul. Jadi tadi dikatakan sama Pak Kholek bahwasanya dosa kita terhadap Allah ya, Allah, kalau kita bertobat kan pasti akan dimaafkan pastinya. Pasti, ya. Nah, apalagi di bulan puasa ini, kalau kita ibadah puasa kita ini benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan mengharap ridha dari Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni. Tetapi yang tidak kalah pentingnya tadi disampaikan sama Pak Kholek bahwasanya ada yang salah satu yakni hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, jadi itu bisa menjadi sebuah penghalang kita untuk masuk surga apabila kita itu memiliki sebuah kesalahan kepada sesama manusia dan manusia itu istilahnya belum memberikan sebuah maaf kepada kita, berarti Pak Kholek ya. Jadi tentunya di sini habluminanas ya, habluminanas hubungan kita dengan sesama manusia itu juga harus diperhatikan juga para pemirsa. Jadi jangan sampai kita ini punya kesalahan kepada orang lain, kepada saudara, kepada teman, terus kita tidak mau minta maaf. Karena itu nanti bisa menjadi sebuah penghalang kita untuk menuju surganya Allah. Gitu ya Pak Kholek ya. Karena kita saja di dunia itu sering berdoa, sering berdoa agar kita benar-benar terhindar dari fitnah kubur, siksa kubur. Nah itu. Fitnah-fitnah seperti itu mungkin saja bisa kita temui, tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat. Amin. Ya, begitu pemirsa Semeksas Podcast yang berbahagia, yakni tentang silaturahim yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kholek, sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat untuk kita, apalagi beberapa hari ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, yakni Hari Raya umat Islam. Nah, bahwasanya di setiap Hari Raya Idul Fitri, kebiasaan kita, ya, sesama Muslim ini, yakni saling bersilaturahim dan saling memaafkan. Pak Kholek ya. Nah, mungkin nih kita selama podcast ini Pak Kholek ya, mungkin ada salah kata atau ada salah kalimat. Nah, mungkin saya selaku pribadi dan Bapak Abdul Kholek mungkin ada salah kata atau mungkin istilahnya tidak mengenakkan hati para pemirsa Semeksas Podcast. Nah, saya meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Nah, para pemirsa Semeksas Podcast yang berbahagia, ya, ini waktunya juga sudah mendekati hampir maghrib. Nah, mungkin kita akhiri dulu ya Bapak Kholek. Nah, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Dan semoga bermanfaat. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Kholek. Siap, sama-sama Pak Sodik.